Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Anak-anakku semua, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pembelajaran matematika, yang mana pada pertemuan kali ini saya akan membahas yaitu menentukan persamaan fungsi kuadrat. Materi ini adalah lanjutan dari fungsi kuadrat yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dengan saya, Andi Subianto dari MTSN 2 Jombang. Materi yang akan saya bahas yang pertama yaitu menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong grafik dengan sumbu X dan melalui titik sembarang. Yang kedua, menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong puncak dan melalui titik sembarang. Yang ketiga, menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui 3 titik sembarang. Yang ini adalah menentukan persamaan, bentuk persamaan fungsi kuadratnya jika diketahui titik-titik tertentu. Yang pertama kita bahas menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong grafik dengan sumbu X. Ya, grafik itu memotong di sumbu X dan melalui satu titik di titik sembarang. Penjelasannya, jika suatu fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c memotong sumbu x di titik x1,0 dan x2,0, maka rumus fungsi dari grafik fungsi tersebut dapat dinyatakan sebagai fx sama dengan a dikali x kurangi x1 dikali x kurangi x2. Ya, rumus ini yang kita gunakan jika grafik tersebut memotong di sumbu X. Untuk menentukan nilai A, kita harus juga mengetahui titik lainnya yang dilalui fungsi kuadrat tersebut. Ya, ada titik lain, titik sembarang, itu nanti untuk menentukan nilai dari A-nya. Contoh, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik min 2,0 dan 3,0. Ya, ini memotong di sumbu X di titik min 2,0 dan 3,0. Serta melalui satu titik yang lain yaitu di 0,6. Bagaimana bentuk persamaan fungsi kuadratnya? Ini nanti yang kita bahas. Penyelesaiannya adalah dari kita lihat ya, dari yang memotong sumbu X yaitu di titik min 2,0 dan 3,0, di situ X1-nya sama dengan min 2 dan X2-nya sama dengan 3. Kita masukkan ke rumus fungsinya yaitu fx sama dengan A dikali X kurangi X1 dikali X kurangi X2. Kita masukkan nilai X1 dan X2-nya sehingga sekarang menjadi fx sama dengan A dikali X kurangi min 2 karena X1-nya min 2 dikali X kurangi X2-nya 3 berarti kurangi di 3. Kita sederhanakan, dikurangi min menjadi tambah sehingga sekarang menjadi fx sama dengan A dikali X tambah 2 dikali X kurangi 3. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari A. Ya. Bagaimana mencari nilai A? Kita dengan cara mensubstitusikan titik yang lainnya, titik sembarang tadi yaitu di 0,6. 0,6 X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 6. Ya, Y-nya sama dengan 6. Kita masukkan ke persamaan ini, di atas ini. Fx atau Y sama dengan 6 sama dengan A. X-nya kita kali dengan 0, 0 tambah 2, 0 kurangi
3. 0 tambah 2 sama dengan 2, 0 kurangi 3 sama dengan min 3. Sehingga sekarang menjadi 6 sama dengan A kali 2 kali min 3. Hasilnya adalah 6 sama dengan min 6A. Sehingga A sama dengan 6 dibagi min 6, yaitu sama dengan min 1. A-nya sudah ketemu min 1. Sekarang sudah lengkap, maka kita masukkan ke rumus fungsinya, yaitu untuk mencari persamaan fungsi kuadratnya, ya, yaitu tadi fx sama dengan A dikali X kurangi X1 dikali X kurangi X2. Hanya kita masukkan ke sini min 1 X tambah dikali X tambah 2 dikali X kurangi 3. Sehingga sekarang menjadi ini dikalikan X tambah 2 dikali X kurangi 3 sama dengan X pangkat 2 dikurangi X kurangi 6. Dikalikan min 1 sehingga ini adalah min X pangkat 2 min kali min plus X min kali min plus 6. Sehingga ini adalah bentuk persamaan fungsi kuadrat yang memotong di sumbu X tadi dan melalui satu titik sembarang. Berikutnya yang kedua yaitu menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui titik puncak dan melalui satu titik sembarang. Ya. Ini melalui titik puncak. Penjelasannya yaitu jika suatu fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c melalui titik puncak h, k, ya, titik puncaknya adalah h, k, maka rumus fungsi dari grafik fungsi tersebut dapat dinyatakan sebagai fx sama dengan a dikali x kurangi h dipangkatkan 2 tambah k. Dan dengan mensubstitusikan titik lainnya, titik yang ketiga, titik sembarang, kita dapat menentukan nilai a. Contoh, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang melalui titik puncak 1,4, ya, titik puncak 1,4 dan melalui titik min 1,0. Kita selesaikan. Titik puncaknya 1,4 berarti hanya sama dengan 1, k-nya sama dengan 4. Ya, kita masukkan ke persamaan fungsinya. Fx sama dengan A dikali X kurangi H pangkat 2 tambah K. Hanya kita masukkan 1, hanya kita masukkan 4. Sehingga sekarang menjadi Fx sama dengan A dikali X kurangi 1 dipangkatkan 2 ditambah K-nya 4. Ya. Kita lanjutkan untuk menentukan nilai A. Kita lanjutkan untuk menentukan nilai A dengan mensubstitusikan titik yang lain. Titik sembarang tadi min 1,0 ke persamaan di atas ini. Ya, min 1,0 X-nya sama dengan min 1, Y-nya sama dengan 0. Sehingga kita masukkan F-nya kita ganti dengan 0 sama dengan A. X-nya kita ganti dengan min 1, berarti min 1 dikurangi 1, pangkatkan 2 tambah 4. Min 1 kurangi 1 sama dengan min 2 pangkat 2. Nah, 0 sama dengan 4A ditambah 4. 4-nya kita pindah menjadi min 4 sama dengan 4A. Maka A sama dengan min 4 dibagi 4, maka A-nya sama dengan min 1. A-nya sudah ketemu sama dengan min 1. Sekarang kita lengkapi persamaan ini. Kita masukkan nilai A-nya. Ya. A-nya tadi ketemu yaitu sama dengan min 1. Nah, X kurangi 1 kita pangkat 2 ini kita uraikan. Ini menjadi X pangkat 2 dikurangi 2X tambah 1. Dikalikan dengan min 1 A-nya. Maka min X pangkat 2, min kali min plus 2X, min kali plus min 1. Ini tambah ini sama dengan 3. Maka bentuk persamaan fungsi kuadratnya dari soal tadi yang melalui titik puncak, ya, dan satu titik yang lainnya yaitu Fx sama dengan min X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 3.
Nah, ini adalah bentuk persamaan fungsi kuadratnya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui 3 titik sembarang. Ya, jika diketahui 3 titik sembarang. Penjelasannya, jika suatu fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah b tambah c melalui 3 titik sembarang dengan cara mensubstitusikan nilai x dan y-nya pada persamaan fx sama dengan ax kuadrat tambah b tambah c, maka diperoleh 3 persamaan. Dan dengan menggunakan metode penyelesaian persamaan linier, yaitu metode eliminasi dan atau substitusi, akan diperoleh nilai A, B, dan C. Sehingga nanti kita bisa menentukan bentuk persamaan fungsi kuadratnya. Ya. Contoh, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang melalui titik 0,1, 2,5, dan min 1,4. Ini 3 titik sembarang. Penyelesaiannya adalah, ya, kita ingat bentuk persamaan fungsi kuadrat fx sama dengan ax pangkat 2 tambah b tambah c. Untuk titik yang pertama yaitu 0,1, x-nya sama dengan 0, y-nya sama dengan 1. Kita masukkan ke bentuk persamaan fungsi kuadratnya. Ya. Y-nya kita ganti dengan 1, x-nya kita ganti dengan 0. Sehingga A kali 0 pangkat 2 tambah B kali 0 tambah C. 0 dipangkalkan 2 tetap 0 dikali A ya. 0. B kali 0 tetap 0. Sehingga hasilnya adalah 0 tambah 0 tambah C. Sehingga C-nya sama dengan 1. Kemudian untuk titik yang kedua, 2,5, X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 5. Ya, kita masukkan ke untuk persamaan fungsi kuadratnya yaitu A pangkat 2 tambah B tambah C. Y-nya 5, kita ganti dengan 5. A kali X pangkat 2, X-nya kita ganti dengan 2. BX, X-nya kita ganti dengan 2 tambah C. Ya, karena C-nya tadi sama dengan 1, ya, C-nya sama dengan 1, maka kita masukkan sekalian 5 sama dengan 4A tambah 2B tambah 1. Ya. 1 kita pindah menjadi 5 dikurangi 1 sama dengan 4A tambah 2B. Sehingga 4 sama dengan 4A ditambah 2B. Ini adalah persamaan yang terbentuk, ya, kita tulis persamaan 1. Berikutnya untuk titik yang ketiga, min 1,4, X-nya sama dengan min 1 dan Y-nya sama dengan 4. Kita masukkan ke bentuk persamaan fungsinya 4, Y-nya kita ganti dengan 4 sama dengan AX pangkat 2, X-nya kita ganti dengan min 1, BX, X-nya kita ganti dengan min 1. Ya, min 1 pangkat 2 sama dengan positif 1. Sehingga nanti hasilnya adalah 1A dikurangi 1B tambah 1. Atau disederhanakan, satunya kita pindah menjadi 4 kurangi 1. Satunya ini tidak perlu ditambahkan. Sehingga hasil akhirnya adalah 3 sama dengan A dikurangi B. Ini adalah persamaan yang kedua. Dari persamaan 1 dan persamaan yang kedua ini nanti kita lakukan substitusi atau eliminasi untuk menentukan nilai A dan B. C-nya kan sudah ketemu tadi, yaitu sama dengan 1. Oke, berikutnya dari persamaan 1 tadi 4 sama dengan 4A tambah 2B, dan persamaan 2 yaitu 3 sama dengan A kurangi B, kita lakukan substitusi atau eliminasi. Nah, ini kita gunakan eliminasi. Dengan cara apa? Persamaan 2 ini kita rubah bentuknya menjadi, ya, min B kita pindah menjadi 3 tambah B sama dengan A. Artinya apa? Nilai A nanti kita ganti dengan
3 tambah B. Nah, kita substitusi A sama dengan 3 tambah B tadi ke persamaan ini, ke persamaan 1. Ya, persamaan 1 tadi adalah 4 sama dengan 4A tambah 2B. A-nya kita ganti dengan 3 tambah B. Nah, A-nya kita ganti dengan 3 tambah B. Sekarang kita operasikan 4 kali 3 yaitu 12, 4 kali B sama dengan 4B. Sehingga sekarang sama dengan 4 sama dengan 12 sama 4B tambah 2B. 4B tambah 2B yaitu 6B. 4 sama dengan 12 tambah 6B. Nah, yang sejenis kita kumpulkan. Ya, 12 kita pindah ke sini menjadi dikurangi 4 kurangi 12 sama dengan min 8 sama dengan 6B. Maka B sama dengan min 8 dibagi 6. Perkalian dipindah jadi dibagi. Ini kita sederhanakan karena bisa kita perkecil. Min 8 per 6 menjadi min 4 per 3. Maka nilai B-nya adalah min 4 per 3. C sudah ketemu, B sudah ketemu. Sekarang kita lanjut untuk mencari nilai A. Nah, untuk mencari nilai A, kita substitusikan B sama dengan min 4 per 3 tadi. Kemana? Ke ini, 3 tambah B sama dengan A. Ya, 3 ditambah B, min 4 per 3. Karena ini pecahan, nah kita harus samakan penyebutnya. 3 menjadi 9 per 3. 9 per 3 kurangi 4 per 3 sama dengan 5 per 3. Maka nilai A-nya sama dengan 5 per 3. A sudah ketemu, B sudah ketemu, C sudah ketemu. Kita sekarang masukkan ke persamaan fungsi kuadratnya ya untuk menentukan bentuknya. Ya. Bentuk umum persamaan fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c. A, B, dan C kita masukkan nilainya sehingga menjadi 5 per 3 x pangkat 2 karena nilai A-nya 5 per 3, B-nya min 4 per 3 dan C-nya 1. Nah, plus min kita jadikan 1 jadi min atau kurangi. Sehingga bentuk akhirnya, bentuk dari persamaan fungsi kuadratnya yaitu fx sama dengan 5 per 3 x pangkat 2 dikurangi 4 per 3 x ditambah 1. Ini adalah ya menentukan bentuk persamaan fungsi kuadrat dari 3 titik sembarang. Ini adalah contoh yang pertama. Kemudian kita coba lagi selanjutnya yaitu contoh yang kedua. Tentukan persamaan fungsi kuadrat yang melalui titik 1, min 15, min 2,6 dan min 1, min 5. Ya. Untuk yang kita ingat kembali bentuk umum dari persamaan fungsi kuadrat fx sama dengan ax pangkat 2 tambah b tambah c. Oke, kita bahas titik yang pertama 1, min 15. X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan min 15. Kita masukkan ke bentuk umum persamaan fungsi kuadrat. Y sama dengan X pangkat 2 tambah B tambah C. Y-nya kita ganti dengan min 15. X-nya kita ganti dengan 1. Min 15 sama dengan A kali 1 pangkat 2. Ditambah B kali 1 tambah C. Maka sama dengan 1 pangkat 2, 1 kali A. 1 kali B, B. Sehingga ini adalah min 15 sama dengan A tambah B tambah C. Ini adalah bentuk persamaan ke-1. Kemudian titik berikutnya yaitu min 2,6. X sama dengan min 2, Y sama dengan 6. Ya, kita masukkan. Y sama dengan 6, X-nya ganti min 2. Min 2 pangkat 2, X-nya kita ganti dengan min 2. Ya, ini min 2 pangkat 2, 4 kali A, 4A. Min 2 kali B, min 2B. Sehingga 6 sama dengan 4A dikurangi 2B tambah C. Ini merupakan persamaan kedua. Ya, terbentuk persamaan yang kedua. Kemudian dari titik yang ketiga, min 1, min 5. X-nya sama dengan min 1 dan Y-nya sama dengan min
5. Kita masukkan ke bentuk umum persamaan fungsi kuadrat. Y sama dengan AX pangkat 2 tambah B tambah C. Ya, Y-nya kita ganti dengan min 5, X-nya kita ganti dengan min 1. Berarti A kali min 1 pangkat 2 tambah B kali min 1 tambah C. Min 1 pangkat 2 sama dengan 1. Min 1 kali B min B. Sehingga min 5 sama dengan A. Ya, dikurangi B tambah C. Ini persamaan ketiga. Selanjutnya dari 3 persamaan itu nanti kita lakukan eliminasi. Ya, kita lakukan eliminasi. Persamaan 1 tadi, persamaan 2, persamaan 3. Oke, kita eliminasi persamaan 1 dan 3. Kita ambil yang mudah saja, karena ini hampir mirip ya. 1 dan 3 kita lakukan eliminasi. Persamaan 1 min 15 sama dengan A tambah B tambah C. Kemudian persamaan ketiga min 5 sama dengan A kurangi B tambah C. Ya. Nah, kita kurangi, karena C kurangi C sama dengan 0 habis. A kurangi A 0 habis. Sehingga tinggal ini B dikurangi min B. Sehingga B kurangi min B sama dengan 2B. B sama dengan min 10 bagi 2, maka B sama dengan min 5. Oke. Dari eliminasi persamaan 1 dan 3, kita dapat menemukan nilai dari B, yaitu sama dengan min 5. Selanjutnya yaitu eliminasi persamaan 1 dan 2. Kita kombinasi ya. Kita kombinasi persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 min 15 sama dengan A tambah B tambah C. Kemudian persamaan 2 6 sama dengan 4A kurangi 2B tambah C. Kita lakukan eliminasi. C kurangi C sama dengan 0. Min 15 dikurangi 6 min 21. A kurangi 4A min 3A, B dikurangi min 2B, ya, ulang. B dikurangi min 2B, berarti plus 3B. Nah, B-nya tadi sudah ketemu min 5, kita masukkan sekalian. 3 kali min 5 yaitu min 15. Ya, min 15 kita pindah ke sini. Min 21 tambah 15 sama dengan min 3A. Min 21 tambah 15 yaitu sama dengan min 6. Maka A sama dengan min 6 dibagi min 3 yaitu sama dengan 2. Maka A-nya sama dengan 2. Ya. B sudah ketemu, A sudah ketemu, sekarang kita mencari nilai C. Dari nilai A dan B tadi kita substitusikan ke salah satu persamaan. Terserah. Persamaan 1 bisa, 2 bisa, 3 bisa. Kita ambil yang mudah saja. Yaitu kita ambil ya. Kita ambil persamaan 1. Persamaan 1 tadi yaitu min 15 sama dengan A tambah B tambah C. A-nya kita masukkan, B-nya kita masukkan. Sehingga 2 dikurangi 5 tambah C. 2 kurangi 5 sama dengan min 3. Min 15 sama dengan min 3 tambah C. Maka C sama dengan min 15 tambah 3 ini dipindah jadi tambah, maka min C-nya sama dengan min 12. A sudah ketemu, B sudah ketemu, C sudah ketemu. Sekarang kita masukkan ke dalam persamaannya untuk menentukan bentuk persamaannya. Kita masukkan ke bentuk umumnya yaitu Fx sama dengan AX pangkat 2 tambah Bx tambah C. Sehingga hasilnya adalah A-nya kita ganti dengan 2, B-nya kita ganti dengan min 5, C-nya kita ganti dengan min 12. Maka ini adalah bentuk persamaan fungsi kuadratnya. Ya, yaitu dari grafik yang melalui 3 titik sembarang. Ya. Anak-anakku semua, ada 3 cara untuk menentukan persamaan bentuk fungsi kuadrat. Silakan dilihat kembali, dibaca kembali, dipahami kembali. Ya, terima kasih telah
menyimak video ini untuk meningkatkan pemahaman. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.